Oke, salam jumpa lagi pada pembahasan materi SQL. Minta maaf pada video kali ini saya tidak menggunakan green screen, jadi saya tidak menampilkan muka saya ya. Nah, pada video yang lalu, video-video awal ya, kita sudah membahas tentang bagaimana sih caranya menseleksi data. Jadi dari sebuah tabel kita bisa mengurangi baris yang mau kita ambil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merubah tampilan data yang kita ambil berdasarkan kondisi. Ya, saya ulang lagi, kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita mengubah tampilan data berdasarkan kondisi. Nah, kondisi yang dimaksud di sini pada video kali ini ya sangat mirip dengan percabangan yang Anda ketahui pada pemrograman. Ya, percabangan yang Anda ketahui pada pemrograman. Sangat mirip. Ya, kalau Anda pernah melihat pemrogram menggunakan percabangan ya, Anda pasti tahu ada kondisi, jika terpenuhi program akan melakukan apa, jika tidak terpenuhi program akan melakukan apa. Seperti itu. Nah, lalu seperti apa contohnya perubahan tampilan berdasarkan kondisi ini? Apalagi di SQL yang notabene bekerja di sisi tabel saja, bukan program yang ada tampilannya atau program yang ada deklarasi variabel dan lain-lain. Nah, seperti apa perubahan tampilan datanya? Tunggu sebentar. Oke. Nah, pada tampilan layar ini saya sekarang menggunakan Oracle SQL Developer. Jadi saya sudah tidak menggunakan SQL Plus lagi. Saya akan berganti pada SQL Developer ini karena dia memiliki GUI, tampilannya lebih enak dilihat. Dan kalau nanti kolomnya banyak pun Anda tidak akan perlu melihat sampai datanya tumpuk-tumpuk atau kolomnya tumpuk-tumpuk seperti itu, tidak perlu. Nah, sekarang sebagai contoh pertama, coba Anda perhatikan query berikut ini. Saya mau mengambil status nikah dari mahasiswa. Ini nama belakang, status nikah from mahasiswa. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa query ini. Nah, ini ya, Anda bisa melihat di bagian bawah ini adalah hasil query-nya. Jadi kita punya NIM 04 410 15 0023 dengan nama belakang Rahman, dia status nikahnya M. Lalu ada yang 05 410 15 0033 namanya Wijaya, status nikahnya B, dan lain sebagainya ya, Anda bisa melihat sendiri hasilnya. Nah, status nikah di sini ditampilkan hanya dengan satu huruf, yaitu B atau M. Nah, bisa nggak sih kita buat status nikah ini bisa dibaca, tidak hanya satu huruf saja. Jadi kalau memang M ini yang menikah, sudah menikah ya istilahnya ya, kalau yang B ini belum menikah. Nah, bagaimana sih kita bisa merubah agar tampilan pada kolom status nikah ini yang nilainya itu adalah B menjadi belum menikah, sedangkan yang M menjadi sudah menikah. Nah, sebagai contoh pertama saya tunjukkan bagaimana merubah tampilannya ini. Nah, tadi saya bilang ada sebuah kondisi yang harus dipenuhi. Kondisinya apa? Nah, ini kolom status nikahnya ini. Apakah dia bernilai M? Kalau bernilai M maka diganti menjadi sudah menikah. Kalau bernilai B diganti menjadi belum menikah. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang? Saya kenalkan kepada Anda sebuah query yang namanya adalah decode. Ya. Contoh penggunaan decode. Untuk apa decode ini ya? Untuk merubah tampilan status nikah ini ya
agar yang M menjadi menikah, yang B menjadi belum menikah. Seperti itu. Saya tidak akan merubah query dasarnya, tetap ya. Nah, saya tambahkan dengan sintak decode-nya. Anda perhatikan dulu, decode, nama kolomnya apa. Jika nilainya M, dia menjadi sudah menikah. Jika nilainya B, maka menjadi belum menikah. Seperti ini. Nah, saya kasih kolom alias biar lebih bagus. S keterangan from mahasiswa. Nah, Anda perhatikan ya jalannya ya, hasilnya ya. Nah, ini dia. Yang M menjadi sudah menikah, yang B menjadi belum menikah. M sudah menikah, B belum menikah. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Ini contoh yang paling sederhana. Kita merubah tampilan data berdasarkan kondisi. Ya, berdasarkan kondisi. Apa yang diperiksa? Kolom apa yang diperiksa? Kolom decode. Kolom status nikah. Jika kolom status nikah ini berisi M, maka keluarkan tulisan sudah menikah. Jika kolom status nikah ini berisi B, maka yang dikeluarkan adalah tulisan belum menikah. Nah, ada kondisinya. Kalau M ngapain, kalau B ngapain, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pertamanya. Untuk merubah tampilan berdasarkan kondisi seperti ini, ya kita tidak hanya menggunakan decode. Kita tidak hanya menggunakan decode. Ada salah satu fungsi lain yang bisa kita gunakan, dan kalau menurut saya pribadi fungsi ini lebih fleksibel, lebih enak, lebih manusiawi kalau menurut saya ya. Nah, nama fungsinya adalah case when. Ini adalah case when, atau mungkin kalau di buku-buku teori hanya case seperti ini aja. Case, contoh penggunaan case. Oke, sebagai contoh kedua, saya akan menggunakan case ini ya untuk ngapain? Nah, saya akan menggunakan case ini untuk apa ini catatan saya? Saya membuka KPN saya sekalian contohnya. Memeriksa hari ini. Saya akan memeriksa hari ini. Ya. Memeriksa hari ini. Hari ini. Jika hari ini adalah minggu, maka keluar pesan libur, ya kan hari minggu libur ya soalnya ya. Kalau hari ini Sabtu, nah kalau hari Sabtu kan tidak semua orang libur, keluar pesan separuh libur. Dan terakhir, jika bukan Sabtu atau Minggu, keluar pesan hari kerja. Nah, seperti ini. Sederhana ya, sederhana. Jadi saya meriksa hari ini. Tanggal sekarang ini itu harinya apa toh? Ya, oh ternyata harinya Minggu ya. Kita keluarkan keterangan libur. Oh ternyata hari ini tuh hari Jumat, maka keluar keterangan hari kerja. Oh ternyata hari ini hari Sabtu, maka keluar keterangan separuh libur. Oh hari ini hari Selasa, maka keluar keterangan hari kerja. Seperti itu. Simple. Nah, bagaimana sekarang ini ya caranya untuk membuat query-nya seperti ini? Nah, di sini saya akan buat sepotong-sepotong dulu query-nya. Saya akan buat sepotong demi sepotong demi sepotong. Nah, pertama-tama saya akan buat dulu, saya harus bisa mengambil tanggal hari ini. Nah, Anda pasti sudah tahu, mengambil tanggal hari ini adalah select sysdate from dual. Nah, ini sudah di pertemuan awal-awal sudah saya tunjukkan di videonya sih, sudah ada videonya juga. Nah, di video-video awal saya sudah menunjukkan ini. Select sysdate from dual. Nah, kita lihat sekarang hari apa. Rekaman ini saya hari apa toh?
tanggal 27 September tahun 2020. Nah, udah bisa ngambil harinya kan? Sekarang kita ambil kita sudah bisa mengambil tanggalnya. Sekarang kita ambil harinya. Mengambil hari. Mengambil hari dari tanggal hari ini. Nah, select sysdate as tanggal, lalu tucar sysdate, koma. Nah, mengambil hari kita menggunakan D. Nah, menggunakan NLS parameter D. Tucar as hari from dual. Kita uji coba lagi. Oh, dapat sudahan Sunday, hari Minggu. Kok bahasa Inggris ya? Oh iya, minta maaf karena settingan komputernya pakai bahasa Inggris. Kalau settingan komputernya pakai bahasa Indonesia, ini akan jadi bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan? Oh, hari ini hari Minggu, hari Minggu kan ya? Berarti kan kita bisa menampilkan sebagai hari libur atau hari separuh libur atau hari kerja. Nah, bagaimana sekarang? Nah, saya tunjukkan contoh menggunakan case when. Kok tadi menggunakan decode ya, sekarang saya menggunakan case when. Mengambil keterangannya. Ini ya, tetap sysdate tanggal, tucar D, tetap S hari. Nah, di sini saya kasihkan keterangannya sekarang. Keterangannya case when hari. Ketika harinya like Sunday. Nah, untuk menentukan harinya kalau harinya hari Minggu, harinya hari Sabtu itu menggunakan kayak gini, like seperti ini. Tidak bisa menggunakan sama dengan. Saya ulang lagi, untuk memeriksa apakah harinya itu Sabtu atau harinya Minggu, caranya adalah yang seperti saya tunjukkan ini. Tidak bisa menggunakan sama dengan. Kalau Anda tidak percaya, monggo dicoba. Seperti itu. Case when, tucar, sysdate ya, D. Ketika D-nya sama like Sunday, then hari libur. Ketika ini saya copy saja biar lebih cepat. Ketika harinya adalah Saturday sama hari separuh libur. Nah, jika bukan dua ini, kita tinggal tuliskan gini, else hari kerja. Nah, seperti ini. NS keterangan. Kita coba saya jalankan dulu. Nah, itu dia. 27 September 2020 karena hari Minggu, keluarnya adalah hari libur. Case, ya, ini sintaksis di atasnya ini Anda bisa lihat di video sebelumnya. Cuman saya akan menjelaskan sedikit tentang case when-nya ini. Case, ya, ketika hari dari tanggal ya, tucar sysdate D, hari dari tanggal adalah hari Minggu, maka keluar pesan hari libur. Ketika hari dari tanggal adalah hari Sabtu, maka keluar hari separuh libur. Jika bukan hari Minggu dan hari Sabtu, jika dua kondisi di atas ini tidak terpenuhi, keluar langsung saja, kita kasihkan else, keluar pesan hari kerja. Seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi, ya saya ulang lagi, case when ketika hari dari tanggal, tucar sysdate D, hari dari tanggal adalah hari Minggu, maka keluar pesan hari libur. Jika hari dari tanggal adalah hari Sabtu, keluar pesan hari separuh libur. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, ya dua when ini tidak terpenuhi, berarti kan hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, keluar aja langsung hari kerja. Seperti itu. Oke, dua contoh sudah saya tunjukkan pada Anda tentang decode, menggunakan decode ya,
untuk memeriksa status nikah dan menggunakan case untuk memeriksa hari dari tanggal. Oke. Satu contoh lagi. Yang ini saya akan mau menggunakan case when juga. Contoh penggunaan case when juga yang kedua. Sekarang saya ngapain? Saya mau memeriksa apakah karyawan perlu naik gaji atau tidak berdasarkan gaji tahunannya. Nah, ini kondisinya. Ya, memeriksa apakah karyawan itu perlu naik gaji atau tidak berdasarkan gaji tahunannya. Oke, rekaman masih jalan, sip. Saya mau cross check dulu. Oke, sama seperti sebelumnya juga, saya akan sama seperti contoh yang di atas ini, saya akan mengerjakannya per potongan. Jadi pertama-tama saya mau mengambil gaji tahunan dari tiap karyawan. Nah, seperti ini. Gaji tahunan dari tiap karyawan. Gaji tahunan itu apa toh? Nah, kalau Anda ingat di user HR yang basic yang sedang kita gunakan ini ya, user HR ini ada tabel employees, ada tabel karyawan. Nah, di tabel karyawan itu ada kolom salary, kolom gaji. Kolom gaji yang berisi gaji bulanan. Kolom gaji yang berisi gaji bulanan. Nah, bagaimana kita tahu gajinya dalam 1 tahun? Ya sederhana, tinggal dikalikan 12. Gaji tahunan sama dengan gaji kali 12. Seperti ini saja. Nah, query-nya select employee ID, last name, salary kali 12. As year sal from employees. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya. Employee di 100, last name-nya nama belakangnya King. Gajinya 24.000 dikali 12 288. Kocar 117.000 gaji dikali 12 204.000 dan seterusnya. Di sini kita sudah bisa dapat gaji tahunannya. Nah, sekarang bagaimana nih ngecek itu perlu naik gaji atau enggak? Nah, jika gaji tahunannya di bawah 30.000, maka keluar pesan perlu naik gaji. Seperti itu. Jika gaji tahunannya di bawah 30.000, maka keluar pesan perlu naik gaji. Ya. Nah, sekarang kita buat query-nya. Kita tambahkan. Nah, query dasarnya sama, tetap sampai year sal ini sama. Nah, saya buatkan case when jika salary kali 12 di bawah 30.000, maka keluar pesan perlu naik gaji. Jika tidak, biar tidak terkesan kosongan, saya kasih keterangan seperti ini aja, min seperti ini. And saya tulis and ya, untuk menutup case when-nya, and saya kasih alias keterangan gaji. Nah, seperti ini. From employees. Sip. Nah, saya jalankan lagi sekarang. Nah, ini ya, Anda lihat. Oh ya, ini kan agak sulit dilihat ya. Ini kan kayak gini saya harus scroll. Ini ada yang naik gaji. Saya perbaiki sedikit query-nya, saya urutkan berdasarkan gajinya. Order by gajinya, kolom salary. Saya coba jalankan lagi. Nah, ini dia Anda bisa lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ini yang perlu naik gajinya. Kenapa? Gaji tahunannya itu masih di bawah 30.000.
Nah, penjelasan sederhana lagi ya. Select employee ID, last name, salary. Salary ke 12 tetap ya, normal. Case when. Case, kita mulai baca pengkondisiannya. Jika salary kali 12, jika gaji tahunannya di bawah 30.000, keluar pesan perlu naik gaji. Jika tidak terpenuhi kondisi ini, ya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, keluar simbol ini, minus. N aliasnya apa? Keterangan gaji. Keterangan gaji. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulang lagi, case when ketika salary kali 12 di bawah 30.000, maka keluar pesan tidak perlu naik gaji. Jika tidak, tampilnya yang keterangan gaji, tampilnya adalah yang ini, minus ini. Keterangan gaji, ini kolom aliasnya. Nah, Anda bisa cross check. 25 sampai sini kan di bawah 30.000. Maka keluarnya perlu naik gaji. Sedangkan sisanya ini 30.000 dan sampai ke atas ini sudah tidak perlu naik gaji. Nah, untuk sementara ini. Oke. 3 contoh sudah saya tunjukkan kepada Anda ya. 3 contoh sudah saya tunjukkan kepada Anda. Contoh pertama tadi menggunakan decode untuk memeriksa kolom status nikah. Contoh kedua tadi menggunakan case when untuk memeriksa hari dari tanggal ya. Dan yang kolom terakhir dan contoh terakhir tadi adalah memeriksa apakah perlu naik gaji menggunakan case when berdasarkan apa? Gaji tahunan. Nah, saya ulang lagi, kenapa sih saya kok lebih memilih menggunakan case when daripada decode? Karena gini, kalau case when kondisinya itu bisa kita buat seperti ini. Ketika di atas 30.000 atau ketika to charge is dead like seperti ini bisa. Kalau ini dimasukkan decode ya, bukan tidak bisa. Tapi saya ulang lagi ya, ketika kondisi seperti ini dimasukkan decode itu bukan tidak bisa, tetapi harus ada cara yang berbeda untuk menuliskannya. Jadi kita harus berpikir 2 kali bagaimana agar kondisi ini bisa kita masukkan ke dalam decode. Asumsikan kita tahu kondisi kita sudah mudeng ke kondisinya itu di sisi case when atau mudeng kalau kita ngomong di percabangan pemrograman. Seperti itu. Nah, intinya adalah kalau menggunakan decode itu bagi saya pribadi lebih bulat, lebih memusingkan. Ya, kesannya sederhana sih ya. Status nikah, M, sudah menikah, B, belum menikah seperti ini ya. Nah, ini karena contohnya memang contoh yang masih sederhana. Kalau misalnya kita sudah ngomong ke kasus yang kompleks, saya pribadi tidak akan menggunakan decode. Saya lebih memilih menggunakan case when. Seperti itu. Oke. Semoga video ini membantu pembelajaran Anda ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.